baru mulai masuk di industri, teman-teman juga yang nantinya akan sebentar lagi masuk ke industri, kita semua siap apa enggak gitu kan untuk mengambil kesempatan ini. Nah, cara yang paling mudah adalah untuk mempersiapkan diri kita adalah dengan mencoba membangun network yang positif dulu gitu kan. Salah satunya adalah dengan ikut Indonesia Mining Student Network seperti ini gitu. Kita mencoba memperluas jaringan dulu. Nah, ini ada satu quote nih, if opportunity doesn't knock, build a door gitu. Jadi kalau memang kesempatan nggak kunjung datang, ya kita yang ciptain kesempatan itu. Gimana cara menciptakannya ya? Nah, ini yang pertama, ada namanya ungkapan network itu sama dengan network gitu. Jadi banyak luasnya jaringan kita adalah sama dengan totalnya kekayaan kita. Jadi semakin besar network kalian, nanti semakin besar juga aset kekayaan kalian gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang mungkin aku punya sedikit lingkaran nih, yang aku namanya network circle gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin memulai membangun jaringan yang baik, mungkin bisa coba nih, kita coba pakai lingkaran ini. Caranya adalah kita coba bangun network kita dari lingkaran yang paling dalam, dari inside keluar. Gitu kan. Ini ada 4 lingkaran. Ada lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3, sama lingkaran 4. Kalau lingkaran 1, inilah lingkaran yang paling dekat nih di antara sekitar kita. Contohnya apa Bang? Ya, contohnya close friends, teman dekat gitu kan, teman SMP, teman SMA, teman tongkrongan, keluarga gitu kan, ataupun teman universitas gitu. Pasti ini semua udah apa ya? Udah achieve lah ya membangun network di lingkaran 1 ini. Kalau udah, coba kita naik level lagi ke lingkaran kedua. Ini lebih lumayan sulit nih, karena kita di sini harus coba berinteraksi sama internal dan juga eksternal organisasi-organisasi yang ada di kampus masing-masing. Contohnya himpunan, BEM, Indonesia Mining Student Network, atau mungkin ada Perhapi, kalau anak minyak ada SPI, anak geologi ada Perhimagi, kalau nggak salah gitu kan. Nah, saya yakin teman-teman yang ada di grup ini semua udah melewati 2 circle ini, gitu kan, karena kalian udah berhasil masuk di himpunan masing-masing, bisa berkarir di organisasi eksternal juga, di Mining Student Network juga kan gitu. Selanjutnya coba lagi teman-teman sekarang membuka koneksi kalian ke lingkaran ketiga. Ini udah lumayan sulit kan, di sini kalian harus setidaknya memiliki koneksi ke yang namanya junior profesional gitu. Jadi orang-orang yang sedang dalam tahap awal karir mereka. Itu contohnya ya junior engineer lah, mungkin teman-teman di operation, operator gitu kan. Jadi tapi ini saya yakin juga beberapa ketika kerja praktek dan tugas akhir kemarin sedang mencoba memperluas jaringan mereka ke nomor 3 ini. Selanjutnya nanti fokusnya adalah ke yang paling susah nih, artinya ke lingkaran keempat. Lingkaran keempat ini adalah kalian mencoba membangun jaringan dengan orang-orang yang sudah profesional ataupun practitioner di bidangnya masing-masing. Contohnya apa Bang kalau practitioner ya? Benar yang kata Sam tadi bilang gitu. Tujuan dari organisasi ini adalah setidaknya connect dengan banyak HR dulu nih, HR. Karena dengan banyaknya kita connect sama HR, kita akan membuka kesempatan kita untuk masuk ke industri pekerjaan tuh lebih mudah gitu. Selanjutnya selain practitioner tuh ada lagi contohnya practitioner tuh misalnya senior engineer atau manager di bidangnya masing-masing. Terus ada lagi profesional. Profesional seperti apa Bang? Ya kalau ditambah mungkin kita tahu lah Perhapi gitu kan. Perhapi mungkin ada ketua Perhapi, ada komisi-komisinya. Itu mungkin kalau misalnya kalian bisa punya kesempatan koneksi ke sana, itu akan sangat baik. Terus ada lagi business owner. Nah, ini business owner ini sebenarnya bisa dari siapa aja gitu. Mungkin teman-teman kalian nih punya bisnis apa, bisnis kopi atau bisnis rumah makan gitu. Nah, ini penting banget nih untuk membangun koneksi atau relasi sama mereka. Karena kedepannya kita nggak ada yang tahu nih, apakah nanti kedepannya kita akan punya kesempatan untuk memulai bisnis sama-sama sama mereka gitu kan. Oke, lanjut. Nah, ini aku mau sharing dikit juga tentang tool yang sangat-sangat mudah digunakan, karena di sini sekarang semua orang pakai sosial media gitu kan, semua orang main Facebook, main Instagram, main Telegram juga, main WhatsApp gitu kan, tapi nggak banyak orang yang main LinkedIn gitu. Padahal LinkedIn ini merupakan tool yang sangat-sangat berguna lah tentunya di bidang profesionalisme gitu. Jadi teman-teman semua mungkin yang teman-teman di sini saya yakin sih udah banyak yang punya LinkedIn gitu kan. Cuman mungkin apa sih Bang tips and triknya dalam menggunakan LinkedIn tuh untuk kita ke dunia kerja tuh seperti apa gitu. Jadi saya mau kasih tahu beberapa riset dulu nih. Saya ambil dari ProSchool. Jadi 79% profesional merasa bahwa networking itu tuh merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam pertumbuhan karir mereka. Gitu. Terus di sini yang menarik adalah sekitar 20.000 perusahaan di seluruh dunia menggunakan LinkedIn untuk melakukan proses rekrutmen mereka gitu. Entah mereka sebar lamaran, entah mereka gunain LinkedIn untuk seleksi lamaran, seleksi kandidat gitu kan. Jadi LinkedIn ini adalah suatu sarana nomor 1 lah menurut saya ketika kita mau masuk ke dunia kerja ataupun sudah ada di dunia kerja gitu kan. Nah, tips and triknya nih dari saya juga, prior to company interview, sebelum kita masuk ke interview bersama sebuah company, sebuah perusahaan,
cobalah kita connect dengan beberapa companies profile gitu. Jadi contohnya misalnya nih sebelum kita interview ke katakanlah perusahaan A gitu kan, kita cari nih di LinkedIn nama perusahaan tersebut, misalnya Orica gitu kan. Ketemu Orica, kita cari HR-nya Orica itu siapa sih, engineer-nya Orica itu siapa sih, atau bahkan mungkin saya bisa ketemu alumni saya nih yang udah kerja di Orica duluan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah setidaknya kalian kenal dulu, karena kalian nggak pernah tahu nih, ternyata nanti begitu kalian interview, wah ternyata sama HR yang saya add kemarin nih LinkedIn-nya gitu kan, atau pas kalian interview user, wah ternyata sama engineer kemarin yang saya iseng-iseng saya add gitu kan. Jadi kalian tuh udah punya 2-3 langkah lebih dulu nih daripada yang lain yang nggak ada koneksi sama sekali gitu. Yang kedua, dalam sebuah interview you might encounter someone you know from LinkedIn. Ini sama sih sepertinya poinnya pada sama poin pertama. Kita bisa aja ketemu seseorang yang kita jumpai di LinkedIn gitu. Misalnya kita di LinkedIn kita ketemu nih, muncul di homepage kita gitu kan, ada yang posting pekerjaan, terus kita iseng-iseng kita like gitu kan, kita kirim CV-nya, ternyata yang interview kita ternyata orang itu gitu kan. Wah, terus orang itu bilang, wah ini saya lihat nih kemarin kamu komen ya di postingan saya gitu kan, sekedar mengucapkan terima kasih atau apa gitu kan. Nah, ini bisa terjadi nih dalam sebuah interview. Ini pengalaman pribadi juga gitu kan. Yang ketiga adalah kalian harus terbuka nih. You have to be open to all connections, to all kinds of people. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang, bang, saya S1 bang, saya S1 pertambangan, saya nggak mau connect sama lulusan SMA atau lulusan D3 bang. Saya maunya sama yang S2, S3, saya maunya sama yang manajer gitu kan, sama VP. Jangan seperti itu gitu, karena nggak ada salahnya untuk membuka koneksi sebanyak-banyaknya. Jadi connect lah sama semua orang, dari yang junior, senior, sampai board of directors, yang eksekutifnya, connect aja gitu. Terus yang terakhir adalah once in a while gitu kan, sesekali lah, cobalah kalian membuat tulisan pada kalian gitu. Jadi ya bisa tentang apa aja, bisa tentang pencapaian kalian, mungkin pencapaian akademi atau pengalaman interview, atau sekedar apa ya, sekedar sharing materi mengenai pengalaman atau apalah. Itu sangat berguna gitu menurut saya, karena ini nanti akan memberikan exposure terhadap HR yang sedang mencari kandidat gitu. Jadi kan bisa aja ketika kalian memposting ini ada yang like nih gitu kan. Nah, yang like ini ternyata connect dengan HR sebuah company. Terus akhirnya si HR ini di homepage-nya mereka itu muncul lah postingan kalian gitu kan. Nah, setidaknya kalian tuh punya exposure dulu nih. Kalian ibaratnya dikenal dulu lah nama ini, misalnya nama Samuel gitu kan. Oh, Samuel nih kemarin saya lihat nih anak ini muncul di homepage saya nih, kenapa sih kok dia sering ya muncul di homepage saya gitu. Terus akhirnya dia kepo kan, buka LinkedIn-nya. Wah, ternyata Samuel nih dia LinkedIn-nya banyak juga gitu kan, isinya dia sering posting tentang pengalamannya, tentang pengalaman organisasinya, tentang betapa excitednya mereka masuk ke dunia pekerjaan. Jadi setidaknya sebelum kita masuk ke medan perang, kita tuh udah ada udah ada amunisinya dulu gitu kan. Oke. Terus a good network is not good enough gitu kan. Sebuah network yang baik tuh nggak cukup baik gitu sebenarnya. Tapi network ketika kita imbangi dengan skill atau kemampuan, nanti akan menciptakan opportunity yang besar, atau akan membuat opportunity itu datang sendiri ke kita. Gitu kan. Jadi ini dari pengalaman saya juga sih. Jadi saya mencoba mengambil setidaknya 5 skill gitu kan. 5 skill yang menurut saya sangat-sangat esensial dan patut untuk dipertimbangkan gitu kan sama kalian. Misalnya kalian mau belajar, mumpung waktunya masih banyak, sebelum kalian memasuki early career kalian. Jadi yang pertama, skill yang dibutuhkan adalah data analisis dan juga cara mempresentasikan sebuah data. Jadi nanti ketika kalian masuk di dalam dunia kerja tuh, kalian akan dituntut mungkin seminggu atau 2 minggu sekali untuk membuat sebuah presentasi data gitu kan. Kalian akan mengolah data yang mungkin jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Kalian harus membuat gimana caranya tuh data ribuan itu bisa dituangkan ke dalam sebuah chart yang menarik ataupun grafik yang interaktif, yang berisi informasi-informasi yang berguna gitu. Jadi ketika nanti akan mengambil sebuah keputusan dari chart itu, orang tuh enak melihatnya gitu. Jadi kalian bayangin aja, misalnya kalian dapat 1000 data, kalian harus olah, kan nggak mungkin dong 1000-1000-nya kalian tampilin satu-satu gitu kan. Pasti itu membutuhkan skill juga gitu. Makanya Microsoft Excel ini sangat-sangat penting gitu. Dan gimana caranya kalian membuat presentasi yang simple, mudah dilihat orang, dan juga informatif. Yang kedua yang nggak kalah pentingnya, mungkin kalian sering dengar juga lah, software nih menurut saya juga sebuah nilai tambah juga. Ini mungkin setiap industri beda-beda ya. Anak tambang mungkin familiar sama Mindscape, anak mesin sama anak industri mungkin taunya sering pakainya AutoCAD gitu kan. Kalau aku di blasting pakainya ShotPlus, software Orica. Kalau anak geologi, yang anak geotek mungkin pakai slide gitu kan, dan lain-lain. Ini penting lah. Kalau misalnya kalian punya skill ini akan menjadi nilai tambah juga. Yang ketiga adalah, yang nggak kalah pentingnya, aku kasih tanda seru juga, adalah bahasa. Kenapa bahasa penting? Karena di era seperti sekarang ini, ketika kalian mau mencoba
mencoba bersaing dengan global, salah satu syarat utamanya adalah setidaknya kita bisa dulu nih bahasa Inggris gitu loh. Jadi sekarang kan banyak nih course online gitu kan yang free, yang berbayar, ya coba upgrade pelan-pelan dan membiasakan diri kita dalam menggunakan bahasa Inggris itu, karena jujur itu penting banget di dunia kerja maupun di sehari-hari lah gitu. Nah, yang keempat adalah sertifikasi. Semakin banyak sertifikasi akan semakin bagus gitu di mata HR. Ini sekarang banyak banget yang gratis dan yang berbayar juga ada. Contohnya yang gratis-gratis ini adalah yang dilakukan sama teman-teman Indonesia Mining Student Network ini nih, kalian-kalian ini gitu, yang sangat luar biasa ini kan, bisa memberikan wadah untuk teman-teman bisa mendapatkan sebuah pembekalan dari bermacam-macam profesional. Saya udah lihat dari volume sebelumnya ini ada Kak Stefani, saya kenal juga nih. Saya pernah interview di company-nya dia juga di Qantas kebetulan. Jadi memang saya lihat yang kalian teman-teman semua sediain ini di Indonesia Student Network sangat-sangat luar biasa gitu kan. Jadi kalau misalnya ada acara kayak gini ya kalau bisa sempatkan waktu 1-2 jam untuk ikut gitu kan, nggak ada salahnya. Nah, yang kelima ini skill yang sangat spesifik nih. Contohnya kayak misalnya, Bang, ini ada driving a car sih Bang, emang gunanya buat apaan gitu kan. Nanti kalau misalnya kalian ada di industri tambang itu pasti semua udah sama-sama tahu lah ya, nggak ada yang namanya mobil metik gitu kan. Mungkin ini terkesan apa ya? Terkesan simpel lah, tapi ini sangat-sangat berguna gitu. Kalau misalnya kalian bisa nyetir mobil manual gitu, karena di sana nggak ada mobil metik. Karena saya pribadi juga punya pengalaman juga gitu loh, ketika kita di site cuma ada 3 orang, terus 2-nya cuti, dan yang satunya ini nggak bisa bawa mobil, ini kerepotan banget gitu kan, kelimpungan parah lah. Jadi ya nggak ada salahnya untuk belajar mobil manual gitu. Jadi mungkin terus yang kedua, videografi. Jadi sekarang kan banyak kan mungkin kan teman-teman yang udah bisa videografi. Nah, ini nantinya akan juga menjual juga nih di mata HR gitu kan. Entah untuk bikin konten dan lain-lain. Yang ketiga adalah mengoperasikan drone. Jadi mungkin teman-teman sekarang udah sering ngeliat nih penggunaan drone di tambang itu udah lumayan masif gitu kan, udah banyak diadaptasi lah. Gunanya apa Bang drone? Gunanya banyak. Yang kayak tadi nih untuk ngambil video blasting gitu kan. Yang kedua untuk update pemetaan topografi nih. Kira-kira perkembangan tambang itu sekarang udah seperti apa? Penurunan lerengnya udah sampai mana? Penurunan bensinnya udah sampai mana? Ada pergerakan di lereng apa enggak? Ini semua udah mulai terintegrasi nih pengaplikasian drone sekarang di tambang. Gitu. Jadi sangat-sangat penting kalau kalian bisa mengoperasikan sebuah drone. Jujur saya juga sekarang lagi dituntut nih sama atasan gitu kan untuk bisa operasin drone dan masih dalam proses belajar juga. Jadi nggak ada salahnya untuk belajar drone. Terus yang ketiga, kalau misalnya kalian bilang, Bang, saya waktu SMA pernah ikut lomba di ITB, saya juara nih Bang. Di UPN juga kan saya juara lomba main survei Bang. Saya bisa pakai theodolite, saya bisa pakai total station gitu kan. Nah, ini merupakan salah satu skill yang sangat menjual banget gitu. Karena nanti di tambang juga akan sering ketemu juga nih pengukuran seperti ini. Jadi nggak ada salahnya juga. Oke, jadi mungkin itu aja nih dari network sama skill yang harus dipadukan supaya kalian bisa mendapatkan opportunity yang lebih lah dari teman-teman yang sama sekali nggak meningkatkan network dan juga skill di bidangnya masing-masing. Gitu. Jadi untuk summary-nya juga dari sharing malam ini, yang pertama kita bisa simpulkan bahwa industri kita ini memang sekarang sedang dalam kondisi yang lumayan terpuruk, tapi ibaratnya orang sakit nih, misalnya tadinya jatuh terpuruk, sekarang kita udah pelan-pelan coba bangkit berdiri gitu. Jadi banyak sentimen-sentimen positif yang masuk ke Indonesia, dan saya yakin juga ke depannya justru ini adalah salah satu titik balik kebangkitan komoditas industri tambang di Indonesia gitu, karena banyak sekali sentimen positif dan semuanya mengarah ke satu tujuan, yaitu untuk menarik minat investor asing. Terus summary yang kedua adalah membangun sebuah networking itu sangat penting, terutama bagi teman-teman fresh graduate yang sebentar lagi akan masuk ke dunia kerja, adalah sangat penting untuk membangun network yang baik. Gimana caranya ya? Bisa coba dengan lingkaran network tadi. Kita coba perluas network kita seluas-luasnya. Terus yang ketiga juga diperlukan beberapa skill tambahan sebagai bekal untuk memasuki dunia pekerjaan, dari skill yang spesifik teknik sampai dengan skill yang seperti bahasa atau kemampuan berbahasa Inggris gitu kan. Oke, mungkin itu summary dari saya dan juga presentasi ini. Jadi kalau misalnya tadi ada yang kurang ataupun ada yang kurang jelas, saya mohon maaf juga. Terima kasih juga sekali lagi kesempatannya buat teman-teman Indonesia Student Mining Network. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga buat saya juga dan senang bisa berbagi. Terima kasih. Ini mungkin kalau ada teman-teman yang pengen baca nih, tadi saya ambil datanya dari mana aja sih? Ini saya ambil dari website ini. Jadi nanti PowerPoint-nya akan saya share ke Zafira gitu kan, atau ke Dinda atau ke Hendro. Nanti kalian bisa cek juga nih, misalnya ada yang pengen baca lebih lanjut. Oke, itu aja. Terima kasih dan sampai ketemu di Orika. Terima kasih. Saya balikin ke moderator Zafira. Terima kasih.